pemasangan lilin pertama oleh Pendeta Max Vicky Mawuntu, Sarjana Teologi Magister Pendidikan, bersama Ibu Gembala. Diikuti oleh Bapak Artiko Mawuntu, SPDK, dan Ibu Felicia Bawoto. Kemudian Bapak Devi Ore. Berikut oleh Bapak Medi Palar. Berturut-turut oleh Bapak Stanley Tulangau bersama Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu Yuli Kandowasko dan Bapak Jeffrey Bawoto. Diikuti oleh Ibu Heisha Tumbel Mamangke bersama Bapak Ronald Tumbel. Kemudian Ibu Devni Mokat Surentu bersama Bapak kemudian Pemudi Indri Mokat. Diikuti oleh Pemudi Gloria Tulako. Kemudian Ibu Mehtoar bersama Bapak Medi Kolibu. Mewakili tetangga, kami mengundang Ibu Dwi Petrus Agusti bersama Dea. Terakhir mewakili panitia Ibu Serli Karaing. Demikianlah acara pemasangan lilin yang sudah dilakukan oleh seluruh pejabat gereja. Pasang kembali.
Yesus. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan mari kita mempersiapkan persembahan kita. Dan sebelum itu kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur limpah terima kasih kepadamu karena kemurahan berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau dan saat ini kami akan memberikan persembahan pertama. Engkau memberkati setiap persembahan kami dan kami akan memberi dengan ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita memberikan dengan sukacita karena Tuhan sudah memberikan nyawa yang terbaik buat kita. Dan kita akan memberikan persembahan dan korban persembahan akan dijalankan oleh Aser yang ada. Mari kita angkat pujian, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Itu kata Yesus. Yesus jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat pujian. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Karena yang terbaik, Dia yang termulia. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dia sungguh indah. Dia
yang kami puja, Engkau yang kami sembah di malam hari. Raja di atas segala raja, Engkau telah lahir ke dunia ini Tuhan. Bukti kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini Tuhan. Kalau jemaat Philadelphia boleh melaksanakan ibadah Natal Yesus Kristus, itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan menerima firman. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan dan setiap jemaat-jemaat yang datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Philadelphia, Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji Tuhan, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan lewat Bapak Gembala di tempat ini yang sudah surprise saudara pada saya. Karena seperti Bapak Ibu tahu bersama, dari minggu lalu puji Tuhan, Tuhan boleh memberikan suatu anugerah. Karena anugerah bukan hanya kebahagiaan saudara-saudara, penderitaan pun itu adalah anugerah, kasih karunia Tuhan kepada keluarga kami, di mana Ibu Gembala boleh dirawat di rumah sakit, dan sambung Bapak Gembala kemarin hari saudara-saudara. Jadi Bapak Gembala kemarin sore diantar ke rumah sakit karena mungkin karena kelelahan, sokram, dengan sotakul, orang sotakul, mama, sekarang papa, dan saudara. Malamnya di rumah sakit Pak Gembala bilang begini, kok kalau papa enggak pulang ini malam, berarti ngana nih khotbah. Saya bilang mau pulang, kok ini mau pulang, dapat lihat sehat begini. Dokter bilang mau pulang, kita yes. Berarti tidak mau khotbah ini malam saudara-saudara. Tadi juga saudara pagi, karena hari ini jadwal Ibu Gembala kontrol, Gio ada presentasi jadi kita antar. Sampai pulang jam 3, baru DP pasti Bapak bilang, kok khotbah sebentar. Puji Tuhan kalau di malam hari ini saya bisa berdiri di tempat ini semua karena kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kalau secara manusia saudara-saudara, ini pertama kalinya kita boleh berdiri di tempat ini hanya dalam jangka waktu 2 jam untuk mempelajari firman Tuhan. Memang ini khotbah sudah disusun oleh Bapak Gembala. Peklar susun khotbah ini saudara, Bapak Gembala langsung anfal. So kelar itu khotbah, mar anfal saudara-saudara. Puji Tuhan. Kalau kita mesti 3-4 hari mau susun khotbah, so itu ini surprise. Kalau boleh 2 jam mau mempelajari firman Tuhan yang memang sudah disusun oleh Bapak Gembala. Tapi beda orang susun setengah mati lah kita mau bawa saudara-saudara. Jadi kita susun ulang, berdoa pada Tuhan, kasih hikmat supaya firman Tuhan di malam hari ini boleh disampaikan berkat pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, tema firman Tuhan di malam hari ini, melalui perayaan Natal Yesus Kristus, anggota jemaat akan melakukan segala sesuatu dengan sikap hati yang tulus. Ini tema dari Bapak Gembala. Tema pribadi dari saya saudara-saudara, hati yang tulus. Simpelnya hati yang tulus. Bagaimana itu hati yang tulus? Kita akan mempelajari dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Matius 1 ayat 18. Boleh buka isi worship yo.
Ayat 18 saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Sesungguhnya anak darah dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perikop di malam hari ini dalam Matius 1 ini, kelahiran Yesus Kristus. Pasti saudara-saudara, karena berita-berita kelahiran Yesus Kristus kebanyakan diberitakan di bulan Desember. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah hadiri ibadah Natal. Mungkin tidak ada Kang, karena sekarang sudah coba undang. Jadi di malam hari ini orang mau dengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Tapi di sini kita akan melihat dari sisi bagaimana Tuhan bekerja di dalam dan melalui hati yang tulus. Kita sudah mempunyai semboyan yang sudah bertahun-tahun kita katakan, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Kita percaya Tuhan yang bekerja. Amin, amin. Di sini Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui hati yang tulus. Luar biasa kalau kita memiliki hati yang tulus, seperti pembacaan kita di malam hari ini. Tujuannya agar setiap jemaat Tuhan melakukan segala sesuatu dengan sikap hati yang tulus. Melakukan segala sesuatu dengan sikap hati yang tulus, supaya mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Sebentar kita akan mempelajari bagaimana Yusuf, seorang yang tulus, mengalami hal-hal yang supranatural dari Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Di sini melakukan dengan hati yang tulus. Kita boleh lihat panitia Natal 2020 Rayon Anugerah melakukan dengan hati yang tulus untuk mensukseskan ibadah perayaan Natal. Meskipun Bapak Gembala, mungkin Pak Gembala hanya satu kali datang, itu pun kita kaget saudara-saudara. Karena paginya Bapak Gembala drop pagi. Sampai Bapak Gembala bilang, Viko datang dulu, 6:30, Bapak telepon Pak kita, datang dulu ke atas, lihat dulu kamari Bapak. So kram, pusing. Kita heran siang di sini saudara. Dia bilang, siapa datang? Panas-panas begini datang dengan motor lagi. Apa kan? Siang langsung unfollow ulang. Nah ini saudara-saudara, Rayon Anugerah boleh dikatakan mandiri.
boleh melakukan sesuatu dengan sendiri. Dan saya boleh lihat juga sidang jemaat Tuhan boleh mandiri dalam melakukan pelayanan. Karena ibu gembala di rumah sakit, Pak Gembala mesti mendampingi di rumah sakit. Dari perkunjungan, mulai mandiri. Bukan Pak Gembala terus yang mesti perkunjungan di keluarga ini, perkunjungan di keluarga ini. Siapa di sini pernah dapat perkunjungan dari jemaat? Mana ini? Di luar semua. Karena bukan lagi Bapak Gembala yang mau perkunjungan. Seperti kita sudah tahu bersama, sudah 4 pilar. Bukan hanya Pak Gembala. Sidang jemaat Tuhan, perkunjungan di setiap anggota. Inilah keluarga yang mandiri sesuai visi kita. Nah, bagaimana supaya ini bisa terjadi? Yang pertama, Tuhan meluruskan maksud hati. Bagaimana supaya sikap hati yang tulus ini, sehingga kita bisa menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, Tuhan meluruskan maksud hati. Pastinya kita masing-masing dalam menjadi kehidupan atau menghadapi masalah, pasti ada maksud tersendiri apa yang kita akan lakukan. Kita akan menghadapi dengan cara apa? Atau maksudnya kok begini? Ada maksud sendiri. Akan tetapi, apakah itu sejalan dengan maunya Tuhan? Di sini kita akan mempelajari bagaimana Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Yusuf, sehingga Tuhan meluruskan hati Yusuf. Ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi masalah, seperti yang saya katakan tadi, kita mempunyai maksud hati yang berbeda-beda. Dan masalah yang dialami oleh Yusuf, yaitu Maria sudah mengandung, saudara-saudara. Belum berhubungan suami istri, Maria sudah mengandung. Inilah yang dihadapi oleh Yusuf. Dan maksud hati Yusuf untuk menceraikannya secara diam-diam. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati, dia bermaksud menceraikan tunangannya ini secara diam-diam. Karena dalam adat istiadat Yahudi, Yusuf dapat menuntut Maria di pengadilan karena ia sudah hamil, dan tentunya ada akibat di mana Maria akan dilempari dengan batu. Mau sampai mati ke, atau mau luka-luka ke, hukumnya sebegitu, saudara-saudara. Tapi karena ini Yusuf adalah seorang yang tulus hati, ia ingin menceraikannya dengan diam-diam. Karena pada zaman itu boleh, saudara-saudara. Yang pertama dengan cara yang ekstrim, kalau saya boleh bilang ekstrim di poin yang pertama. Yang kedua, boleh menceraikan secara diam-diam kalau ada 2 orang saksi. Jadi ada 2 orang saksi, dia bisa menceraikan Maria, dan Maria boleh lepas dari hukumannya. Maria tidak menerima aib dari sekitarnya bahwa Maria ini sudah hamil sebelum mereka berhubungan suami istri. Akan tetapi dalam mempertimbangkan maksud hatinya, firman Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpinya, ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud,
janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di sini saudara-saudara, Tuhan ingin meluruskan hati dari Yusuf. Ini hal yang supranatural, hal yang ajaib yang boleh Yusuf alami, yang boleh diterima oleh Yusuf. Ketika Tuhan bekerja dalam pribadi, dalam hati yang tulus, yang bisa menerima firman Tuhan. Karena kalau hati yang tulus, dia boleh menerima. Karena tidak gampang saudara-saudara, orang menerima nasihat, teguran yang bertolak belakang dengan dia pemikiran. Susah saudara-saudara untuk membuat orang keluar dari DP mindset ini saudara-saudara. Kalau dia, apalagi ada orang yang kalau kita AA, tidak ada tuh dia. Susah saudara-saudara. Di sini kita belajar Tuhan ingin meluruskan hati dari Yusuf. Dan puji Tuhan, Yusuf memiliki hati yang luar biasa, hati yang tulus, dan menerima Maria walaupun bertentangan dengan hatinya. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Selanjutnya kata Tuhan kepada Yusuf bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf yang akan menamakan dia Yesus. Satu anugerah saudara-saudara, nama di atas segala nama. Boleh Allah sampaikan kepada Yusuf dan diberikan. Bukan sembarang nama ini saudara-saudara. Ini nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan, nama yang penuh kuasa di langit dan di atas bumi. Tuhan, yaitu nama Yesus. Nama Yesus diberitahukan pertama kepada Yusuf, dianugerahkan kepada Yusuf untuk menyampaikan nama Yesus. Inilah hal yang supranatural. Ini adalah hal yang ajaib. Orang yang memiliki hati yang tulus akan diberitahu hal-hal yang luar biasa. Amin. Orang yang memiliki hati yang tulus akan diberitahukan hal-hal yang ajaib. Orang yang memiliki hati yang tulus akan diberitahukan hal-hal yang supranatural. Mengapa dinamakan nama Yesus? Ayat 21 kita perhatikan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan sembarang nama saudara-saudara. Ditulis di sini, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kata menyelamatkan ini dari bahasa Yunani yaitu sotso, yang artinya menyelamatkan dari dosa. Kita percaya Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan dari penyakit, menyelamatkan dari bahaya, menyelamatkan dari pergumulan, dan menyelamatkan dari api neraka. Jadi hal ini adalah hal yang luar biasa. Ketika kita percaya Yesus sudah mati bagi kita, darahnya sudah tercurah bagi kita, kita percaya segala dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Amin. Segala penyakit kita Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Segala bahaya Tuhan sudah luputkan. Amin. Segala pergumulan Tuhan yang pasti menyertai. Amin saudara-saudara. Dan Tuhan yang menyelamatkan dari api neraka. Jadi nama Yesus bukan sembarang nama. Nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa menjaga, melindungi kita dari mara bahaya, penyakit, pergumulan, masalah apapun yang kita hadapi. Kita percaya
percaya darah Yesus mengalir dalam kehidupan kita, amin. Jadi ketika Tuhan melihat, ketika Allah melihat kita, Allah tidak lagi melihat saudara yang melakukan dosa. Karena namanya manusia tidak akan terlepas dari namanya dosa. Hari lepas hari pasti kita melakukan dosa. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang benar, amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita adalah orang yang sudah disucikan. Kita adalah orang yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Amin, saudara-saudara. Dan itu ada di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, Tuhan menunjukkan firman Tuhan pasti digenapi. Yang pertama, Tuhan meluruskan hati. Dan yang kedua, firman Tuhan pasti digenapi, amin. Amin. Firman Tuhan pasti digenapi, ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini, saudara-saudara. Anak darah itu akan mengandung, dia adalah Maria. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Intinya saudara-saudara, Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tapi bukan hanya menyelamatkan. Dia mau menyertai. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita. Pastinya kita mempunyai kesaksian masing-masing di mana Allah menyertai kehidupan kita. Dan di minggu ini saudara-saudara, saya boleh melihat Allah menyertai kehidupan orang tua kami, Bapak dan Ibu Gembala. Di mana kalau Ibu Gembala boleh masuk ke rumah sakit, saudara-saudara. Pas masuk ke rumah sakit, darahnya tidak turun-turun. Sampai keluar rumah sakit tidak turun-turun, saudara-saudara. Masuk 190, 189 per berapa stop? 190. Serta rawat 170, 160, mentok 150. Sampai di setelah pemeriksaan, ada pemeriksaan DSA yang ditemukan oleh dokter terawan. Setelah itu setiap jam dokter harus tensi. Kontrol darah bagaimana? Tetap begitu saudara-saudara. Akan tetapi Tuhan di sini menyertai sesuatu yang luar biasa bagi Ibu Gembala, di mana hasil pemeriksaan DSA, di mana dokter menerangkan kepada Bapak Gembala bahwa ada gangguan di leher sebelah kanan, dan itu menjadi gangguan di otak sebelah kanan. Dan biasanya dalam pemeriksaan tersebut belum didapati kerusakan jaringan sebelah kanan itu boleh disuplai dari jaringan sebelah kiri. Sesuatu yang luar biasa saudara-saudara. Dan baru Pak Ibu Gembala, kerusakan di sebelah kanan boleh disuplai oleh jaringan dari sebelah kiri. Karena kalau sudah tidak masuk ini jaringan, sudah lumpuh sebelah kanan. Tidak bisa digerakkan, perlamen saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, luar biasa Allah Immanuel, amin saudara-saudara. Allah yang menyertai, sehingga sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin, sesuatu yang belum ditemukan dalam dunia medis boleh ditemukan. Boleh ada kote, saudara-saudara, ada. Rusak jaringan sebelah kanan boleh disuplai oleh sebelah kiri. Ada saudara-saudara. Sesuatu hal-hal yang tidak mungkin, belum ditemukan, Tuhan melakukan di kehidupan ibu rohani, amin saudara-saudara. Allah Immanuel
terjadi juga bagi Bapak Gembala. Kalau Bapak Ibu boleh melihat Bapak Gembala, Ibu Gembala. Tadi Ibu Gembala masuk di kamar, saudara-saudara. Kita susun khotbah ini sampai jam 7:05. So mulai sini kita baru mandi. Karena waktu ini, baru kali ini. Kita lihat Mama Pemaso, sekarang sekali sama dia nyendak sakit, saudara-saudara. Puji Tuhan. Sampai Mama bilang, Mama kata mau istirahat jo di sini. Tapi bilang duduk jo di dalam. Karena kita lihat Mama raut muka, dapat lihat sehat dan saudara-saudara. Dan pada saat kita memang pertama waktu ada kedukaan di Mopolok Kang. Memang Bapak Gembala nyendak mau pergi, saudara-saudara. Tapi jam 10 Bapak Gembala telepon, kok orang pergi jo. Dalam perjalanan bercerita dengan Papa. Saya bilang, Mama dah masuk ini nyendak sama dengan dah masuk lalu. Memang ini lebih, kalau mau bilang lebih menurun itu kondisi. Mama ada hadapi ini sampai dengan tuh mental so kuat, saudara-saudara. So ndak sama dengan tuh lalu-lalu. Tapi Mama so kuat ini no. Puji Tuhan itu karena Mama ini saudara-saudara panako. Sampai kalau isi aja tensi kali sudah mau bilang tuh betul. Karena kalau mau bilang ya sudah dia semua lebih ambil dulu minum, bikin agak teh gula. Tuh muka sebelum tensi biasa dang, rasa ndak enak. Mereka tensi langsung rasa kesian sekali. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan kalau malam hari ini Ibu Gembala boleh ada. Bukan cuma Ibu Gembala, saudara-saudara. Bapak Gembala juga boleh fresh tuh muka. Puji Tuhan kita bilang, sampai tadi malam tuh bilang pulang kok, ini mau pulang. Masa kita mau susun dari ini malam sudah mau tidur, pulang kita sudah susun karena Bapak Gembala so pulang, so aman. Jadi kita tahu Papa mau pulang. Puji Tuhan pulang. Biar sampai di rumah tidur. Jangan Mama saudara. Tadi ada pergi di rumah sakit. Turun dari auto so pusing. Sampai berapa kali berhenti sampai di poli. Tensi 170 saudara-saudara. Karena so pusing duluan. Jadi ada sampai malam hari ini semua karena penyertaan Tuhan. Itulah Allah Immanuel. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupanmu, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Tuhan mau menyatakan di mana Dialah Allah Immanuel, itu Allah yang menyertai. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan. Inilah saudara-saudara, firman Tuhan pasti digenapi, pasti terjadi, baik dalam kehidupan Bapak dan Ibu Gembala maupun dalam kehidupan Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini. Sehingga kalau kita masih ada sampai saat ini, itu pun semua karena anugerah Tuhan. Kita nyanyi lagu Ku Ada Sebab Anugerahmu sebelum kita masuk dalam poin yang ketiga. Yang boleh bantu untuk yang sudah dipersiapkan Bapak Gembala untuk menyanyi lagu ini, boleh maju ke depan, akan menyanyi Ku Ada Sebab Anugerah. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah. Amin.
ada sampai malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lain yang bisa kita katakan selain terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Semua karena anugerah. Kalau kami ada sampai saat ini, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Buat anugerah-Mu Tuhan. Selamanya. Amin. Kita akan masuk dalam poin yang ketiga. Yang terakhir, Tuhan mengubahkan maksud hati dengan firman-Nya. Boleh duduk kembali. Tuhan mengubahkan maksud hati dengan firman-Nya. Di mana dari maksud hati mau menceraikan Maria, saudara-saudara, Tuhan ubahkan. Amin. Di sini Tuhan mengubahkan hati dengan menerima dan melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga di sini. Tadinya Yusuf mau menolak Maria. Yusuf mau menceraikan Maria tunangannya ini. Tuhan ubahkan. Tuhan ubahkan pikiran Yusuf. Tuhan mengubahkan pola pikir Yusuf. Ini yang saya katakan susah saudara-saudara kalau bukan Tuhan yang ubahkan. Susah. Pandangan setiap orang. Kalau hanya dinasihati, hanya dikatakan orang lain, kalau dia mempunyai karakter yang keras, saudara-saudara, susah kalau bukan Roh Kudus yang kehidupannya yang akan mengubahkannya. Di sini Tuhan yang mengubahkan hati dari Yusuf sampai dia mau menerima. Dia menerima Maria tunangannya ini menjadi istrinya dan menunggu sampai Yesus lahir dan menamakan anaknya Yesus, nama di atas segala nama.
Tuhan yang mengubahkan. Kita akan mendengarkan solo dari Bapak Yuan, lagu yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala. Aku berubah, sungguh ku berubah. Amin. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengubah pola pikir kita bisa berkata, aku berubah. Amin. Saudara-saudara, kita bisa menyanyikan lagu ini. Sungguh ku berubah, waktu ku serahkan hatiku. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, saudara-saudara. Berubah, waktu ku serahkan semua yang ku kasihi. Kini lenyap yang lebih dari yang ku dapat. Amin. Katakan aku berubah, sungguh ku berubah. Serahkan semuanya, saudara-saudara. Serahkan pada Tuhan. Puji Tuhan, pesan firman Allah di malam hari ini. Orang yang tulus hati pasti berubah dengan menerima firman Tuhan. Percaya firman Tuhan pasti digenapi dan terjadi karena Allah Immanuel beserta kita. Percaya Tuhan yang menyelamatkan dari dosa, menyelamatkan dari penyakit, menyelamatkan dari bahaya, dari pergumulan, dan dari api neraka. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Kita akan menyanyikan lagu yang sudah dipersiapkan dan diundang kembali kepada Ibu Devni dan Ibu Meis untuk menyanyikan lagu ini. Tulus tiada celah. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bukan
Haleluya. Amin. Saudara ke dalam Yesus, kita merayakan Natal Yesus Kristus hari yang datang. Pesan firman Allah, karena kasih Tuhan, karena salib, karena darahnya. Oh haleluya. Karena kuasanya yang menyelamatkan, kuasanya yang menyelamatkan pribadi keluarga kita dari dosa, dari penyakit, dari dangers, bahaya, dari api neraka. Hati yang tulus, luruskanlah hati kami, karuniakan hati yang tulus. Taruh di hati kami rindu Engkau, taruh di hati kami mendambakan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, tidak ada yang kami bangga dalam hidup ini, tapi ketika Engkau karuniakan hati yang bentuklah kami, ubahlah hati kami. Setiap lekuk hati kami diluruskan di dalam nama Yesus. Pikiran, perasaan, kehendak kita boleh jadi tulus. Ada pujian dan sembahan bagi Tuhan. Kita boleh naikkan pujian bagi Yesus Tuhan. Perayaan Natal ini hanya oleh kasih Tuhan, hanya oleh cinta Tuhan. Sadarlah pribadi kita, sadarlah bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda. Sadar karena kasih, karena salib, karena darahnya. Jesus, oh Kau selamatkan. Biarlah kami alami kasih, kami alami cinta, karena kami alami darah-Mu yang membenarkan, memujikan kami. Kita bisa masuk hadirat Allah hanya oleh darah Yesus. Kita bisa hampiri Tuhan hanya oleh darah Yesus. Oh haleluya. Rialah kuda dalam wajih. Haleluya. Haleluya. Luruskanlah maksud hati kami untuk Tuhan. Hal ini bisa terjadi dan dialami oleh setiap hati yang tulus. Roh Allah menaungi, Roh Allah bekerja di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat kita terheran-heran. Sesungguhnya hal-hal yang supranatural, hal yang ajaib pastinya kita alami. Yusuf mengalaminya. Firman Allah Tuhan mau genapi di dalam pribadi kita. Tuhan mau melihat kita mengalami kegenapan firman. Diselamatkanlah kita, dilepaskanlah kita dari danger, dari bahaya, dari pergumulan yang berat. Di dalam nama Yesus, dari sakit penyakit Tuhan selamatkan, dari api neraka Tuhan selamatkan. Dalam nama Yesus terjadi. Tuhan bekerja. Jika ada di antara saudara dalam keadaan yang sakit saat ini, Tuhan mau menyelamatkan engkau dari sakit penyakit. Percayalah, saat ini Tuhan menyelamatkan engkau dari sakit penyakit. Saya alami. Tadi malam saya tidak bisa berbuat apa-apa,
Tadi pagi sampai siang, berdiri pun tidak bisa. Saya berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Ketika istri saya pergi kontrol, saya di rumah, saya berbicara dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, bolehkah tanda ini saya minta? Tuhan katakan apa? Kalau begini-begini, saya begini-begini. Oke. Tuhan ajar saya berdoa. Dan saya sedang sampaikan kepada istri saya. Hal itu terjadi malam hari ini. Tuhan katakan kepada saya, apa yang kau minta? Apa yang kau minta? Katakan terjadi. Dan aku Tuhan akan lakukan. Dengar ini saudaraku dalam Tuhan, saya dapatkan pelajaran dari Tuhan tadi. Apa yang kau minta? Percaya. Ini percaya dan katakan. Ini subtema ini, tema di tahun 2020. Mujizat terjadi. Oke, saya minta, saya tidak pusing. Tekanan darah tadi malam 100/53. Wow, 60 pun saya tidak bisa, apa 53. Ya, rendah sekali, sangat rendah. HP saya matikan, tidak bisa ada orang yang bisa hubungi. Tapi saya katakan, Tuhan, saya minta, saya tidak pusing. Saya minta tekanan darah jadi normal. Saya sudah siap. Saya katakan kepada istri saya, kalau Viko tolak atau dia tidak bersedia, saya siap. Wow, bisa. Saya katakan, oh ya, iya. Tapi kalau dia mau, saya katakan, Tuhan, saya mau dengar anak saya khotbah. Saya rindu melihat, langsung mendengar. Oh haleluya, dia siap. Dia katakan, Pak, nanti kalau selesai, serahkan. Oke. Tidak apa-apa. Haleluya. Di antara kita ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Amin. Amin. Yes. Istri saya waktu kembali dari rumah sakit kontrol, dia katakan darah saya 170. Saya katakan sama dia, Tuhan sampaikan ke saya, kau bisa ibadah. Amin. Sekarang minta, apa yang kau minta? Tekanan darah jadi normal. Amin. Mujizat besar terjadi. Pasti. Saya katakan, Tuhan, tahun ini tahun mujizat. Tidak percuma ini. Kami alami ini. Amin. Tuhan kita hidup. Amin. Yes. Tuhan kita ajaib. Amin. Melakukan hal-hal yang supernatural. Yes. Kita beri pujian bagi dia. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini luar biasa. Terima kasih. Oleh sebabnya kita mengucap syukur malam hari ini. Bersyukur. Saya berterima kasih kepada Rayon Anugrah. Mandiri memang. Ibu Desi sebagai ketua Rayon dahsyat. Mereka sangat mandiri. Ibadah Natal malam hari ini semua panitianya Ibu Desi, sekretarisnya Ibu Yuliana Kanuwangko, ya escape apa berkati. Ya. Waktu itu yang lalu ada Rayon Immanuel, mereka juga melaksanakan perayaan Natal luar biasa, mandiri. Dan Rayon Narwastu, mereka sudah bawa kami ada acara wisata di mana saya ingat. Wow, pokoknya kita hadir saja, mereka sudah siapkan, mau makan segala macam, mereka sudah siapkan. Malam ini anugerah sosial, ya, siap makanan, mereka sudah siap. Amin. Luar biasa memang mandiri. Kalian tentang lihat saudara, berikut tidak bisa lagi. Ya, tapi Tuhan berikan saya kekuatan. Amin. Karena kasih-Mu. Ayo munculkan. Kita bisa sadari kasih Tuhan, salib Tuhan, darah Yesus. Oh haleluya. Kuasa menyelamatkan. Dan yang luar biasa, mengubahkan kita. Bukan selamatkan saja, tapi mengubahkan. Kita sudah dengar nyanyian dari Iwan Fala. Haleluya, Bapak Iwan. Amin.
saya messenger sama dia. Yohan, apa Anda siap lagu ini? Tuhan ubahkan. Dia jawab siap. Haleluya. Saya meneteskan air mata, saudara. Kita yang luar biasa, tapi saya katakan kau menyanyi solo. Siap. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin. 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 Haleluya. Rasanya tidak berhenti lagi. Tidak ya. Sini saja. Oke. Itu kan. Silakan kepada Tuhan berkati semuanya. Ya, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir boleh menyaksikan Tuhan kita hidup. Tuhan kita ajaib. Dokter itu yang sampaikan ke saya, itu istri saya yang di sini tersumbat pembuluh darah kanan. Dan di kiri juga ada di otak, ada tersumbat sedikit. Tapi waktu masalah kanan ini sebenarnya mau kosong, tidak ada makanan, tidak ada oksigen kanan, tapi kiri masuk, seret. Wow, tidak lumpuh. Dokter Gilbert samping saya, dia bilang ini ajaib ini Bapak, ini hebat, luar biasa, mujizat ini. Dia bilang terima kasih karena Tuhan sudah saksikan Yesus Tuhan di istri saya. Boleh ada, haleluya. Hah? Gitu Pak. Ini lagi sini, boleh jaga. Ini luar siapkan semua. Haleluya. Oh gagah-gagah ini leader singer. Dia di baju seragam. Ya, seragam dengan ibu. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kedua dan kita persiapkan, dan untuk Aser dapat mempersiapkan menjalankan pundi persembahan yang kedua. Kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur di malam yang indah ini Tuhan. Kalau boleh kami mendengar kebenaran firman dengan tulus hati. Kami boleh memberikan persembahan pada saat ini Tuhan. Biarlah itu hanya hormat dan kepujian nama Tuhan. Kami akan memberikan dengan sukacita hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan Amin. amin. Mari kita hidungkan pujian karya kemenangan. Untuk Aser siap menjalankan pundi. Haleluya. Dalam kebenaran-Mu pandang wajah-Mu,
Tuhan, kita telah melaksanakan ibadah Natal pada malam hari ini, dan untuk itu cara selanjutnya kami serahkan untuk ucapan terima kasih dan pemberian bingkisan Natal. Sebelum ibadah ini ditutup, ada acara ungkapan kasih, yaitu pemberian bingkisan Natal yang akan dipandu oleh Ibu Heisha. Acara bingkisan Natal ini yang diberikan oleh keluarga Laos Oro dan keluarga Oro Lapian. Dan sermon ini nanti dipandu oleh Ibu Helda dan Bapak Nevi yang akan menyerahkan langsung. Kalau ada Ibu Gladys, dipersilahkan, boleh juga akan menyerahkan langsung. Saya mengundang Bapak Nevi Oro untuk datang di depan dan akan menyerahkan diakonia. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cidei, Ibu Palar Luntaan, boleh? Bingkisan Natal ini yang diberikan oleh keluarga Laos Oro beserta keluarga Oro Lapian. Puji Tuhan, untuk mempersingkat waktu, tak mengapa kami hanya pilih dulu dan nanti sebentar nanti. Untuk yang pertama dari kami berikan kepada Ibu Sege. Boleh maju di depan Ibu Sege, Tantani bersama Ibu Tampang Marempas. Kalau ada Tantani pantau. Oh, ada bersama Ibu Tampang Marempas. Maju ke depan. Boleh maju di depan, dan untuk dan lain-lain nanti sesudah acara ini. Oh ya, nanti oke. Dan kami akan diserahkan oleh Ibu Hilda Palar Lonta. Jangan pandang isinya, pandanglah. Jangan pandang isinya, pandang saja apa yang dapat lihat di luar. Puji Tuhan, terima kasih, dan untuk dan lain-lain nanti sesudah ibadah. Demikian bingkisan kasih yang sudah diberikan secara simbolis untuk ketiga ibu janda, dan kita akan dengarkan pemberian kasih lewat ucapan terima kasih dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Heisha Umbel Mamangke.
Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Philadelphia. Kasih persaudaraan. Amin. Pertama-tama kami Rayon Anugerah menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus atas pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 kami ada keterbatasan, tapi kami melihat mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi di tengah-tengah Rayon Anugerah. Semua ini karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa menghiasi kehidupan kami, sehingga kami dapat melaksanakan acara Natal pada malam hari ini dengan segala baik hanya karena pertolongan Tuhan. Untuk itu tak lupa kami Rayon Anugerah menyampaikan terima kasih kami kepada Bapak Arfi Komawuntu SPDK yang sudah melayani kami semua dengan firman Allah dan menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Dan saya percaya semua yang hadir pada malam hari ini diberkati dengan kebenaran firman Allah. Kedua, kepada Bapak Gembala bersama Ibu, sekalipun dalam kondisi yang Tuhan izinkan, tapi saya bersyukur, bersuka cita karena mereka boleh ada di depan kami pada malam hari ini sebagai gembala sidang, sebagai guru, sebagai mentor. Ada banyak hal yang mereka lakukan. Terkadang ada kesalahpahaman, tapi saya percaya itu yang mengkoreksi kami untuk kami tampil sebagaimana ada pada saat ini, menjadi dewasa, menjadi mandiri. Untuk menjadi mandiri, melakukan sesuatu yang tulus tidak mudah. Ada banyak hal, tapi lewat ini, lewat kejadian demi kejadian yang ada, memberkati kami, membuat kami menjadi tangguh, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, akan melakukan segala sesuatu yang dipercayakan dengan hati yang tulus. Terima kasih kami kepada seluruh jemaat GSPDI yang sudah berbagi dengan kami Rayon Anugerah, memberkati kami, membantu kami. Itu sudah sangat luar biasa sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Ketiga, kami berterima kasih kepada keluarga Palar Lontaan, Bapak Medi, Ibu Helda, banyak menuntun kami. Keluarga Tulang Opio juga sungguh luar biasa. Mereka membantu kami. Ada catering yang disiapkan, segala peralatan mereka memberi dengan sukacita, membantu kami dengan kerelaan yang dari keluarga ini sungguh luar biasa. Dan saya percaya Tuhan yang akan memberkati keluarga Tulang Opio, keluarga Oro Lapian, keluarga Laos Oro juga sudah membantu pada malam hari ini. Ada diakonia yang disiapkan, kami percaya Tuhan memberkati. Khusus kepada Bapak Elias Tege, terima kasih Pak. Kalau ada mungkin di luar, saya pun secara pribadi belum mengenal, tapi mereka boleh berbagi, memberikan tenda yang sudah dipasang di depan. Bapak ibu-ibu sudah lihat, ini begitu bagus, begitu indah. Itu adalah pemberian dari Bapak Elias Tege. Terima kasih. Berikut kepada seluruh Rayon Anugerah. Terima kasih, kalian sudah bekerja sama, berkorban, baik itu tenaga, materi, waktu, bekerja sama, mempersiapkan semua yang ada di tempat ini. Khusus Bapak Novi, keluarga Sege Langit, terima kasih. Banyak hal yang sudah mereka lakukan sehingga ini boleh menjadi baik dipandang, sekalipun dalam keterbatasan ada sangat sederhana, tapi kami mau lakukan ini hanya untuk Tuhan. Terima kasih juga kepada seluruh, ada mungkin yang tidak dapat saya sebutkan pada malam hari ini. Semuanya terima kasih. Rayon-rayon di anggota kami, mungkin ada yang tidak dapat saya kunjungi. Bahkan ada gambar yang di depan, memang tidak semua yang tertera, tapi saya sudah berusaha untuk mengunjungi. Yang tidak mau minta, mesti seragam mbak foto, tapi kalau mau hadir foto sama-sama, memang ini sebelum ini seragam baking,
sebelum pandemi memang Katuk So bilang mau beli masing-masing. Dan kebetulan di tahun 2020 ada berkat luar biasa. Ada ketambahan jemaat di tengah-tengah Rayon Anugerah. Selamat datang bagi kalian sudah mempercayakan kalian sudah mempercayakan jemaat GSPDI sebagai tempat untuk kalian membangun hubungan dengan Tuhan, bahkan berorganisasi di tengah-tengah masyarakat Desa Siak 1. Terima kasih. Dan di akhir ini tentunya kami Rayon Anugerah sangat menyadari kami ada kekurangan yang pasti dijumpai di tempat ini yang sudah Bapak Ibu perhatikan, pasti ada kekurangan. Kami tidak sempurna, oleh sebab itu malam hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kekurangan di sini, tinggalkan juga semua di tempat ini, jangan bawa keluar. Dan di akhir ini sekali lagi kami berterima kasih, Tuhan menyertai kita semua, dan Rayon Anugerah menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Dan sebagai informasi, dalam acara Ramatama dimohon untuk semuanya harus dapat memperhatikan protokol kesehatan. Ada 3 meja yang panitia siapkan, di atas 2, di bawah 1. Semua dengan menu yang sama, tidak ada beda. Jadi kalau Bapak Ibu mau makan di atas atau di bawah, sama tuh menu. Jadi diharapkan untuk kita menjaga jarak karena situasi pandemi COVID-19, dan saya percaya semoga ini dilalukan, Tuhan angkat menjadi seperti sedia kala. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada malam ini, sudah mendekati jam 9, lagi 15 menit. Mari kita angkat pujian, kita tutup ibadah ini. Tuhan Kaulah pengharapan. Haleluya. Kaulah pengharapanku.
tunggu kita berdiri semua, suatu tanda syukur, terima kasih. Mulutku. Oh, biarlah mulut kami ada beri pujian. Pujian bagi Yesus yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Oh, haleluya. Taruh di mulut kami untuk memberi pujian dan penghormatan kepadamu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami boleh alami keselamatan dalam berbagai aspek kehidupan karena kami percaya dan kami memperkatakan Yesus yang sudah menyelamatkan. Kami rayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah suatu tanda syukur terima kasih. Mulut kami untuk memberi pujian bagi-Mu setiap hari, bahkan sepanjang hari. Terpujilah Engkau. Kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami. Tuhan tolong Bapak Presiden berikan hikmat cemerlang untuk memimpin bangsa kami. Tuhan bela Bapak Presiden kami, lindungi dia, keluarganya. Dalam nama Yesus selamatkan keluarga mereka dalam segala aspek kehidupan. Ketika melaksanakan tugasnya, Tuhan selamatkan dia di berbagai tempat. Dalam nama Yesus, TNI Polri Tuhan tolong untuk menjaga keamanan ketentraman bangsa kami. Hikmati mereka melayani masyarakat dengan senang hati. Dan kami boleh ada di negara kami, bangsa kami dengan aman. Berdoa kami berdoa untuk para dokter, perawat, beri mereka hati yang senang melayani pasien. Lindungi mereka dari segala virus, khususnya virus corona. Semua pasien di rumah sakit, di puskesmas, di rumah-rumah, di perjalanan darat, laut, udara, Tuhan tolong. Yang berseru-seru minta tolong, sembuhkanlah oleh bilur-bilur Yesus. Ada anggota keluarga yang salah satu anggota keluarga yang meninggal, hiburkan mereka. Kuatkanlah yang lemah. Bebaskanlah yang berbeban. Tunjukkanlah jalan yang belum temukan jalan kebenaran dan kehidupan. Bukalah jalan yang tertutup. Berikanlah kebebasan, kemerdekaan dari segala ikatan dosa, ikatan setan. Untuk memberi pujian bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya diberkatilah kami semua jemaat Tuhan. Semua yang ada pada malam hari ini kami sudah beribadah. Bahkan lewat tayangan ini, siapa saja yang akan mendengarkan dan mengikuti acara ini, diberkatilah kami semua. Baik berkat rohani, kesehatan, keuangan kami semua. Dalam nama Yesus yang bertugas, rayon anugerah, mulai dari WL Singers, pemain musik, penari rebana, yang melayani firman Tuhan, semuanya kami sudah diberkati Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Di hadapan hadirat-Mu Bapa surga, kami mengangkat kedua belah tangan kami, suatu tanda kami menyerahkan secara tuntas kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga kami, bahkan bangsa kami menyerahkan tangan kasih Tuhan. Berkatilah kami semua menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan. Lindungi kami dari segala malapetaka. Kami katakan dalam namanya segala penyakit bernama tidak bisa menimpa kami. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan yang selamatkan dari penyakit. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu. Berilah kami kasih karunia demi kasih karunia semakin melimpah. Harapkanlah wajah-Mu yang penuh belas kasih. Berilah kami damai, sejahtera, sukacita yang menguasai hati dan pikiran kami untuk kami beraktivitas. Dan kami percaya ada suatu nama yang ajaib yang melakukan hal-hal yang supranatural dalam kehidupan kami. Melalui hati kami yang tulus, pesan firman Allah bagi kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan bekerja. Dan kami akan melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan yang kami boleh alami. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami hari ini, besok, seumur hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Bapa dan Laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri dan ucapan syukur tamatkan ibadah perayaan Natal Yesus Kristus.
Gereja Sidang Pentakosta Indonesia Jemaat Philadelphia THTCA 1 Malalayan 1 Barat yang disponsori atau menjadi panitia Natal Rayon Narwastu. Kami tamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita nyanyikan pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oh, haleluya. Kami percaya Yesus Tuhan pasti datang kembali. Angkat semua anak-anak Tuhan orang percaya. Masuklah kekekalan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami aminkan, kami aminkan. Benar, benar adanya. Tuhan pasti datang kembali. Amin, puji Tuhan. Philadelphia, kasih persaudaraan kita lakukan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan ini di mana saja berada, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin. Dari pribadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Rayon Anugrah ya, yang sudah mensponsori atau menjadi panitia, Ibu Ketua Ibu Kesia, Sekretaris Ibu Juliana Konowangko, ya Tuhan. Terima kasih PL Singer seperti biasa, cantik-cantik. Ya, so persiapan luar biasa. Pak Yohan terima kasih. Anak-anak pemain Rebana ini terima kasih dan berkati. Ibu Devni dan Ibu Meis, ya mereka sudah latihan.